Nah, kali ini kita akan bahas gaji guru PNS. Jadi akhir-akhir ini agak viral setelah Pak Prabowo mengeluarkan instruksi untuk kenaikan gaji guru PNS. Kita akan bahas berapa sih besaran gaji dan tunjangan guru PNS sebelum dan sesudah ada instruksi Pak Presiden. Yang pertama, gaji PNS golongan 1 itu ada 1A sampai 1D. Jadi mulai 1.560.000 sampai 2.686.000. Kemudian golongan 2 sebesar 2 juta sampai 3.800.000. Ini adalah gaji pokok golongan 2 ya, jadi gaji pokok saja. Selanjutnya golongan 3 mulai dari 2.500.000 sampai 4.700.000. Nah, ini untuk guru biasanya adalah sarjana dan dia akan masuk di golongan 3A untuk awal masuk kerjanya. Kemudian secara bertahap dia akan naik golongan seperti itu ya. Tapi di awal kerja dia di 3A sekitar 2.500.000 rupiah. Kemudian golongan 4 itu ada 4A sampai 4E 3 juta sampai 5.900.000 untuk hasil pokoknya. Ini rata-rata adalah guru-guru yang sudah berpengalaman, yang sudah pengalaman puluhan tahun, bahkan ada yang bergelar magister juga, itu rata-rata golongan 4. Jadi kesimpulannya rata-rata gaji guru adalah sarjana, sehingga paling rendah adalah 2.579.000 dan paling tinggi adalah 5.900.000 rupiah. Ini adalah gaji pokok atau belum THP ya, hanya gaji pokoknya saja. Kemudian selain mendapatkan gaji pokok, guru juga mendapatkan tunjangan kinerja atau tukin. Ini saya ambil contoh di DKI Jakarta, tukinnya mulai dari 4.300.000 sampai 6.500.000. Sedangkan untuk CPNS 3.100.000. Kalau guru rata-rata di golongan 3A hingga 3B itu 5.480.000. Itu guru yang baru masuk sudah dapat tukin 5.400.000 di daerah DKI Jakarta. Kemudian mereka juga mendapatkan tunjangan keluarga sebesar 5% dari gaji pokok untuk yang sudah menikah, kemudian 2% dari gaji pokok untuk tiap anaknya. Jadi tapi maksimal 3 anak ya ini ya. Jadi misalkan punya 3 anak berarti 6% kali gaji pokok seperti itu. Ini tunjangan keluarga untuk guru. Kemudian ada juga tunjangan makan, golongan 1-3 dapat 35.000, golongan 3 dapat 37.000, golongan 4 dapat 41.000. Ini per harinya ya. Jadi rata-rata guru di golongan 3 berarti satu hari tunjangan makannya 37.000 kali 1 bulan itu sekitar 20 hari kerja ya. Jadi 37.000 kali 20 hari kerja. Kemudian ada tambahan lagi namanya tunjangan sertifikasi sebesar 1 kali gaji pokok. Jadi tunjangan sertifikasi ini biasanya cair per 3 bulan sebesar 3 kali gaji pokok. Tapi tergantung, pada intinya dia adalah besarannya 1 kali dari gaji pokok. Sehingga misalkan guru baru masuk bekerja jadi PNS di Jakarta, maka beliau akan mendapatkan gaji pokok sebesar 2.500.000, tunjangan kinerja sebesar 5.400.000, tunjangan keluarga sebesar 180.000. Ini sudah menikah dan 1 anak. Kemudian tunjangan makan sebesar 740.000 dan tunjangan sertifikasi 1 kali gaji juga sebesar 2.579.000. Maka THP sebelum ada kenaikan dari guru yang ada di Jakarta sebesar 11.559.983. Sangat-sangat besar sebenarnya, sangat-sangat tua, jauh di atas dari pekerjaan yang lainnya. Dari buruh pabrik lah, dari mungkin driver online, atau mungkin dari sebenarnya sudah mendapat gaji yang menurut saya cukup besar juga, 11.500.000. Tapi ini berbeda-beda ya, di daerah juga beda, tapi pada intinya minimal
kalau tunjangan kinerjanya 0 pun sudah mendapatkan penghasilan sekitar 5 juta lebih. Itu pun di daerah yang UMR kecil pun juga segitu gitu. Kalau misalkan tunjangan kinerjanya 0, ini cukup tinggi. Kemudian kalau ada instruksi Pak Prabowo penambahan 1 kali gaji pokok, maka totalnya nantinya akan sebesar Rp14.139.000. Jadi menurut saya memang cukup tinggi, sangat tinggi banget. Tapi semoga apapun itu menjadi yang terbaik buat kita semua, dan semoga guru itu, kalau saya kecil itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, karena memang saat itu rata-rata hidupnya sekedar cukup tapi nggak lebih. Sekarang sudah diperhatikan oleh pemerintah, semoga bisa memperbaiki kualitas cara mengajarnya, cara mendidiknya, karena justru akhir-akhir ini rata-rata terakhir ini sekolah negeri itu kalah saing dengan sekolah swasta, dan itu menjadi PR kita bersama. Karena memang pada intinya penambahan anggaran, penambahan gaji, penambahan penghasilan kadang tidak sebanding dengan penambahan kualitas cara bekerja, penambahan kualitas cara mengajar ataupun cara mendidik. Dan itu sebenarnya sudah ada studi yang bahas hal tersebut. Memang penambahan gaji akan berkorelasi juga dengan penambahan kemampuan bekerja, tapi tidak terlalu signifikan untuk korelasinya, kecuali memang sistemnya yang dirubah, sistemnya yang diperbaiki, baru nanti pelakunya yang akan mengikuti sistem tersebut. Tapi selama sistemnya seperti itu tapi hanya meningkatkan penghasilan, maka percuma, karena juga tidak akan berubah cara bekerjanya.